Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dan selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, nikmat yang terdengar maupun yang tidak terdengar, nikmat yang kita terima mulai dari keluar dari perut ibu kita sampai saat ini, sampai detik ini. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti. Akan tetapi rasa syukur kita kadang lupa dan lalai kepada Allah. Makanya seyogianya bagi para da'i, para ustadz, para kiai, para habaib yang memberikan nasihat kepada kaum muslimin, jangan sampai lalai untuk mengingatkan syukur kepada Allah. Sebab yang namanya manusia mahalul khata' wa nisyan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya sering diingatkan. Tatkala ada ustadz, ada kiai, ada habaib mengingatkan tentang syukur, jangan pernah bosan mendengarkan. Ya, sebab memang sifatnya manusia kadang lupa, kadang lalai, kadang bahkan menentang, kadang bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nasihat apapun, asalkan itu baik, kita terima dengan hati yang lapang, kita terima dengan akal pikiran kita, siapapun yang memberikan kita nasihat. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Kalau itu baik, maka terima dengan baik. Bahkan ambillah hikmah sekalipun itu keluar dari mulutnya binatang atau ada pada diri binatang, maka ambil hikmah ya. Maka itu mudah-mudahan telinga kita, hati dan pikiran kita bisa menerima nasihat-nasihat yang baik. Bukan hanya diterima saja, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa qala Abul Fadli rahimahullahu ta'ala, berkata Abul Fadli, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, sammallahu kitabahu bi asyrati asma'a. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama atau menyebut kitab sucinya dengan 10 nama. Allah memberi nama kitab sucinya, maksudnya Al-Quran ini ada 10 nama. Qur'anan, yang pertama Al-Quran. Wa furqanan, yang kedua artinya Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran juga nama Al-Quran. Wa kitaban,
kitab. Wa tanzilan, yang diturunkan. Al-Quran juga, nama Al-Quran ini. Qur'anan, furqanan, kitaban, tanzilan, wa huda, petunjuk. Wa nuran, cahaya. Wa rahmatan, rahmat, kasih sayang. Wa syifaan, obat, ya. Wa ruhan, ruh atau wahyu. Wa dzikran, ya, dzikran pengingat. Ya, Allah sebutkan, Allah beri nama Al-Quran ini ada 10 nama. Ammal Qur'anu wal furqanu wal kitabu wal tanzilu famashhurun. Adapun nama Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil ini masyhur. Masyhur artinya sudah dikenal. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil, masyhur ini. Wa ammal huda, adapun al-huda wan nur war rahmah wasyifa, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu sebuah nasihat daripada Tuhanmu, wa syifaa'un, dan juga obat, lima fi sudur, apa-apa yang ada di dalam hati atau dalam dada, wa hudan, dan juga petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Wa qad qala Allah Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari Allah. Apa yang datang? Nurun, yaitu cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang nyata, yaitu Al-Quran. Di sini Allah sebutkan nurun wa kitabun mubin. Ya, kitab di sini adalah Al-Quran. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah nurun. Nur di sini maknanya siapa? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan apa? Kitabun mubin, dan juga Al-Qur'an. Wa ammar ruhu, adapun sebutan ruh atau nama ar-ruh, faqala ta'ala, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepadamu sebuah wahyu, ruhan, min amrina, daripada perintah-perintah kami. Ya, wa amma dzikru, adapun az-dzikru, faqala ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, dan kami turunkan kepadamu az-dzikra. Az-dzikra di sini maknanya adalah Al-Qur'an, litubayyina linnas, supaya untuk memahamkan manusia. Ini nama-nama Al-Quran, hadirin. Jadi kalau ada orang menyebut Al-Furqan, ya berarti yang dimaksud apa? Al-Quran. Atau mungkin Tanzilan, At-Tanzil juga Al-Quran. Atau Al-Kitab, ini pun juga Al-Quran. Ini biasanya, hadirin, kalau berbicara masalah nama, ya, orang manusia, ya, ini manusia kalau punya banyak nama, itu menunjukkan bahwa manusia itu hebat, ya, menunjukkan kemuliaan dari manusia tersebut. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya banyak nama. Kalau dalam dalail itu disebutkan sekitar 201 nama Nabi Muhammad. Ada berapa? 201 nama Nabi. Ada apa lagi? Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, apa lagi? Adnan, macam-macam. Makanya kadang bingung menurut nama. Namanya Kanjeng Nabi 201, tinggal dipilih salah satunya. An-Nadhir, Al-Bashir, An-Nadhir. Nah,
Ini nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Semakin banyak nama seseorang berarti menunjukkan semakin hebat, ya, semakin mulia. Mulane Pak Marno gawe aran maning Pak Marno. Aja Marno tok. Charles Bronson ya. Semakin banyak nama, semakin bagus. Artinya punya sebutan. Oh, karena akhlaknya yang baik dikasih nama ini. Oh, karena ini dikasih nama ini. Oh, karena ini dikasih nama ini. Yang penting jangan julukan yang enggak baik. Aja julukan sing ora apik. Siapa orangnya Jaliteng. Saking irenge misalkan. Waduh, repot ini. Ya. Jangan memberikan julukan nama yang tidak baik, ya. Namanya bocah aran abik-abik diaranin dokuwuk. Ya. Ini nggak boleh hadirin. Kalau mau ngasih nama yang baik. Mau kasih julukan yang nggak baik, julukan yang baik nggak apa-apa. Jangan julukan yang nggak baik. Ya, julukan yang nggak baik, ning ente sing diarani protes, aja ora protes. Ya, jangan sampai nggak protes. Anak kancane ngarani ora apik protes. Ya, kasih nama yang baik. Kalau mau ngasih julukan yang baik. Ya, julukannya apa? Dzulfiqar, ya salam. Pedang yang bermata dua misalkan. Atau apa lagi? Haidar, apa Asadullah, macane Gusti Allah. Kan bagus ini. Julukan Jaliteng. Lotang. Mana nih? Purik. Yang baik-baik, kasih julukan gak apa-apa, tapi yang baik. Misalkan, oh dia punya kebiasaan ini, kebiasaan baik, dijuluki yang seperti itu, nggak masalah. Aja sing ora apik. Ada kebiasaan yang nggak bagus ya jangan. Ini kadang-kadang penyakitnya orang, ada orang kebiasaan nggak bagus seperti itu. Ada orang salah ngomong saja. Salah ngomong akhirnya jadi julukan. Jadi apa? Julukan. Ya. Jadi silahkan kasih nama yang banyak nggak apa-apa, tapi yang baik. Termasuk Al-Quran ini ya disebutkan di sini ada 10 nama dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui, ya bisa memahami dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Mengenai nama ini hadirin, ya kita menyinggung sedikit tentang nama manusia. Syariat kita ini mengatur manusia ini atau orang Islam ini sunnah untuk diberi nama yang baik. Contoh Ali Mustafa, kan Nabi Ali ada Sayyidina Ali Mustafa, Nabi kita Muhammad SAW. Nama yang bagus, ini perintah dari syariat kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum, kata Rasulullah. Kalian ini besok akan dipanggil dengan nama kalian dan juga nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, kata Rasulullah. Maka itu perbaikilah nama-nama kalian. Jadi Nabi Muhammad ini pernah mengganti nama seseorang yang enggak bagus. Ana wong arane Suker. Arane apa? Suker. Rasulullah, enggak, kamu enggak Suker, kamu Sahal. Kamu itu mudah. Diganti hadirin. Jadi sunnah kalau ada nama enggak baik itu diganti. Nah, mulane ora usah nunggu kaji. Enggak usah nunggu apa? Kaji. Kasih nama yang baik. Bib nyong mampu putar maning oleh. Ya, dikasih nama yang baik. Pokoknya kalau yang enggak baik, sekiranya maknanya enggak baik, silahkan diganti. Ya, ini sunnah. Nabi Muhammad sering mengganti nama sahabat. Dan jangan sekali-kali hadirin memberikan nama anak kita ini dengan nama di luar orang-orang yang seharusnya kita idolakan. Yang seharusnya kita jauhi. Kadang-kadang orang itu memberikan nama dengan nama tersebut. Contoh, tiru-tiru artis. Anak tiru-tiru artis, bocah ya kehadiran priben ada tabiat yang hampir sama, mirip-mirip, rambutnya tok ngrul sacuil diarani Ronaldo misalkan. Terus lagi lahir ngrul sacuil diarani Ronaldo. Ya. Ana maning sing diarani brojol. Ya, durung anjok rumah sakit wis metu wis brojol, akhirnya diarani apa? Brojol. Nah, ini nama yang baik hak anak kita hadirin. Berarti kalau hak mengikutnya kewajiban orang tua memberikan nama yang baik.
Ada satu kisah, ada orang datang ke Sayyidina Umar mengeluhkan anaknya durhaka sama orang tuanya. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil anaknya. Waktu itu Sayyidina Umar jadi presiden saat itu. Dijaluki tulung karena anaknya durhaka. Kira-kira kalau presiden zaman sekarang yang ada di seluruh dunia, ada orang laporan, Pak Presiden, anak saya durhaka, anak saya nakal. Kira-kira laporannya panjenengan ditanggepin apa mboten? Hah? Ditanggepi enggak? Hah? Misalkan Pak Presiden bisane buruh pesangonnya dipangkas, tanggepi boleh? Hah? Pak Presiden bisane nyongorone cuti kur dina praidok misalkan. Ini urusan rumah tangga langsung di-handle, dipegang sama presiden. Di anaknya kon, tundang. Panggil anak kamu, panggil. Kamu kok berani sama orang tua? Awas, hukumnya haram. Kamu berdosa kalau kamu durhaka sama orang tua. Hei presiden, bentar, saya tak ngomong. Sebentar, sebelum kamu marah, saya mau ngomong. Apa? Saya mau tanya sama panjenengan, apakah anak punya hak? Oh ya punya. Apa haknya anak? Yang pertama, an yantaqiya ummah. Yang pertama, memilih ibu yang baik. Tuh panjenengan jangan dikira sebelum panjenengan punya anak terus nggak ada kewajiban untuk memilih istri yang baik. Ini diwajibkan oleh syariat kita. Ya, makanya hadirin kalau mau milih istri, pilihlah yang baik. Sing ora pati ya doyan Ana boleh kira-kira? Laka. Kayak mulas nemen. Ini perintah agama kita hadirin, pilih ibu yang baik untuk anak-anak kita. Artinya persiapkan untuk mempunyai anak yang baik, yang soleh, soleha, mempersiapkan dari ibunya hadirin. Dipersiapkan yang baik. Sebab kalau ibunya nggak baik, anak kita ini akan langsung berinteraksi dengan ibunya. Mulai dari lahiran dia akan disusui. Kalau ibunya soleha, insya Allah anaknya soleh hadirin. Ya, anaknya soleh-soleha. Tapi kalau ibunya nyosoni koron deleng sinetron, nyosoni koron deleng akademi dangdut, nyosoni koron deleng drakor, drama Korea. Ya anaknya gedene pengenin joget. Kenapa ibunya seperti itu hadirin? Orang-orang dahulu, orang-orang solehah dahulu hadirin, ketika nyosoni apa ayat kursi, solawatan, la ilaha illallah dan sebagainya. Ini lengit drakor, dangdutan, ini ya bocah nular. Ya. Ini milik ibu yang baik, kata Sayyidina Umar, ibunya baik. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, memberikan nama yang baik. Memberikan nama. Apalagi wahai presiden. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan agama. Wahai presiden, saya mau protes. Sebelum panjenengan marah, ketahuilah orang tua saya tidak pernah memberikan ketiga-tiganya. Ibu saya ini majusi, nyembah berhala. Nyembah apa? Api. Nyembah apa? Api. Yang kedua, saya dikasih nama Ju'al. Ju'al ye jare wong Tegal wangwung, sing ireng kae. Sejenis kumbang, sejenis apa? Bukan tawon ya, bukan kumbang-kumbang ini. Ya namanya kumbang apa? Item namanya. Jadi sing dong balik orang bisa balik mana ya warnanya. Saya ngeliat di Google Ju'al ini keluar gambar yang hitam. Ya memang kita sering lihat lah kalau di sawah-sawah hitam itu. Mungkin ya pas lagi lahir ireng nemen kayak wangwung misalkan. Oh darane wangwung bagus. Ayo ngangen. Saya dikasih nama Ju'al wahai Amirul Mukminin. Pantas anak di menaran gue. Yang ketiga, satu huruf pun ayah saya nggak pernah ngajari saya Al-Quran. Bahkan ayah saya nggak pernah mendidik saya, manggilin ustadz, sekolahin madrasah, TPG dan lain sebagainya. Belas orang tahu ngongkon belajar agama sama sekali. Maka Sayyidina Umar datang ke orang tuanya, wahai orang tua,
kamu datang mengeluhkan anakmu yang durhaka, ternyata kamu telah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Artinya apa? Sayyidina Umar, sudah saya nggak mau ikut-ikut. Wong kon wis durhaka dingin dadi wong tua. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, tunaikan hak keluarga kita, tunaikan hak istri kita, anak-anak kita, supaya nanti kita bisa juga menuntut haknya kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Jangan panjenengan nuntut hak panjenengan sebagai suami, tapi ternyata kewajiban panjenengan tidak ditunaikan. Nah, ini salah. Ini masalah nama. Jadi nama ini hadirin diperintahkan oleh syariat untuk dikasih nama yang baik. Jangan nama yang asal-asalan, jangan nama yang sesuai dengan artis ataupun apa dan sebagainya, tapi yang benar-benar baik menurut syariat agama Islam. Dan nama yang baik ini hadirin pengaruhnya besar. Jangan dikira nggak ada pengaruh. Besok di hari kiamat kita sudah pernah jelaskan dalam majelis ini ketika membahas kitab Manhajus Sawi, ya, dijelaskan di sebuah keterangan besok nanti di hari kiamat ada seseorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mau dimasukkan neraka, Allah Subhanahu wa taala ngomong sama Jibril, "Hei Jibril, ihbishu." Ya. "Hei Jibril, tahan dulu orang itu, jangan masuk neraka." Is'alhu, tanyakan dulu kepada orang itu. Apa ya Allah? Tanyakan. Apa yang ditanyakan? Pernah enggak dia duduk sama ulama? Pernah enggak dia ini duduk di majelisnya ulama? Kalau dia pernah duduk di majelisnya ulama, mendengarkan nasihatnya ulama, masukkan surga barokah dari majelis itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi duduk di seperti ini hadirin jangan dikira ini satu hal yang sia-sia. Panjenengan duduknya saja mendengarkan kalam ulama, kitab-kitabnya ulama dibaca, ini memberikan manfaat yang besar untuk diri kita. Ingat kejadiannya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau mendengar suara jeritan alam kubur, melihat atau mendengar orang yang sedang disiksa di alam kubur. Allah berikan keistimewaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ketika itu ya ditanya, ini siapa? Kenapa wahai Syekh? Ini sedang disiksa oleh Allah. Diceritakan, oh ya benar, ini nggak pernah ibadah wahai Syekh. Sama sekali nggak pernah ibadah. Coba pernah kira-kira dia pernah hadir di majelis saya nggak? Ditanya, pernah nggak ini orang ini hadir? Nggak pernah wahai Syekh, nggak pernah. Coba pernah makan bareng sama saya enggak? Mungkin ada walimah, saya diundang, dia diundang, makan bareng sama saya, pernah enggak? Dia pernah enggak? Enggak pernah, Pak Syekh. Coba pernah dengar nasihat saya enggak? Enggak pernah. Terus ternyata enggak pernah semuanya hadirin. Pol-pole ngomong, coba dia pernah melihat saya enggak? Kata murid-muridnya, Pak Syekh, enggak pernah melihat panjenengan, Pak Syekh. Cuma pernah satu ketika panjenengan sedang keluar rombongan, ya, sedang jalan rombongan, ya orang kalau jalan di padang pasir ini biasanya debunya keluar. Nah, pas panjenengan lewat, ya orang itu lihat, cuman nggak lihat secara langsung, lihatnya debunya panjenengan yang sedang bertebangan, yang menutupi panjenengan debunya tok sing didelang. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Allah, berkat debu yang dilihatnya, maka angkat azabnya ya Allah. Seketika itu suara jeritan alam kubur berhenti hadirin. Melihat debunya orang alim. Yang juk mono-mono ceritane manjuk ndi? Nah, masalah nama ya. Engko anjuk aja khawatir nanti sampai. Sampai akhirnya kalau enggak pernah wahai Jibril tanyakan lagi. Apa yang ditanyakan ya Allah? Tanyakan pernah enggak makan sama ulama? Ditakoni, hei fulan, kamu pernah makan sama ulama bareng pas walimahan apa pengajian? Enggak pernah Jibril. Ning mangan karo artis tanyong pernah. Enggak pernah ya Allah, Jibril laporan. Enggak pernah ya Allah. Ya, dia enggak pernah melakukan itu, enggak pernah melakukan. Kata Allah, tahan dulu. Coba wahai Jibril tanyakan. Tanyakan apa ya Allah? Namanya dan juga nama ayahnya. Kalau namanya dan nama ayahnya ada yang pas dengan namanya ulama,
maka masukkan surga berkat namanya itu ya. Coba bayangkan hadirin. Makanya cari nama ini jangan sembarangan. Panjenengan kasih nama itu jangan kalau bisa kasih nama ini dengan nama-nama orang soleh, dengan nama-namanya ulama. Tabarukan dengan mereka. Sebab nama kalau sesuai dengan orang soleh diharapkan akan masuk surga karena barokah dari nama tersebut. Nah, ketika ditanya, "Bib, arane nyong, anake nyong lanang arane apa?" Wis pokoke ana Muhammad, ning ora Ahmad. Ning ora Muhammad, Ahmad. Ning wadon ya Fatimah. Wis tahu Fatimah, ya Khadijah. Wis tahu ya Aisyah. Wis tahu Maryam. Sudah pernah Asia. Apa maning? Komen dua anak pira. Stoknya akeh sekarang. Nama stoknya banyak. Yang penting nama-nama mulia itu jangan ditinggal hadirin. Sebab kata Rasulullah ada 4 atau 5 wanita penghuni surga. Di antaranya Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asia. 4 ini penghuni surga. Nabi Muhammad yang mengabarkan. Kan sayang kalau anak-anak kita enggak dinamai dengan mereka. Musiki zaman siki diarani Khadijah lu ngomong nama tua lah aran tua kuna bit. Enggak mau. Jaluke Angel. Bocah diarani Angel. Gini baca bahasa Inggris, baca Indonesianya Angel. Angel sudah. Angel ini hadirin mungkin waktu kecil pantas, agak dewasa masih pantas. Saya khawatir kalau sudah tua, masa pan diarani Mbah Angel. Pantas orang ya. Nah, ini nama yang baik ya, jangan sampai ditinggal hadirin. Sudah nggak usah nuruti orang lain, nggak usah nuruti orang lain. Pokoknya saya pengen punya nama yang lain daripada yang lain. Ya ente luru nama baik apa kodok apa kan lain daripada yang lain. Ya Allah, ini nama hadirin sekalipun kelihatannya sepele, bahkan ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, ya kan? Apalah arti sebuah nama. Tapi dalam agama kita yang namanya nama itu penting. Kasih nama yang ada hamad-hamadnya atau yang ada abad-abadnya. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Halim, Abdul apa namanya? Abdul Hamid, Abdul Hakim, pokoknya Abdul atau ada hamad-hamadnya Muhammad, Ahmad, Hamid ya, dan lain sebagainya. Ini nama-nama yang baik. Jadi pegang erat-erat hadirin, jangan terpengaruh apapun. Kita punya keluarga, kita punya anak, kasih nama yang baik. Ya, kalau saya laki-laki yang penting ada Muhammad atau Ahmadnya. Kecuali kalau sudah Muhammad mau dikasih nama yang lain, beb, ya silahkan. Ada sahabat Nabi banyak. Ya, sahabat Nabi berapa? 124.000. Ya, Khulafaur Rasyidin 4. Ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali. Ada Abdurrahman, Tolha, banyak nama yang baik. Ya, ambil salah satu dari mereka, insya Allah Allah berikan keberkahan daripada nama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini kitab suci kita hadirin. Kitab suci kita semuanya hafal dan tahu kalau Al-Qur'an itu kitab suci kita. Cuman terkadang posisi Al-Quran di dalam rumah kita ini kadang-kadang posisinya di urutan yang terakhir. Ya. Apa? Yang nggak pernah diperhatikan. Istri diperhatikan. Yo ya, bocor dimen duit belanja bisa diamuk sampean. Yang kedua anak harus diperhatikan. Kadang handphone harus diperhatikan. Handphone orang diisi pulsa, kira-kira luru duit nggak pulsa boleh? Luru duit. Apalagi mobil diperhatikan, motor diperhatikan. Semua yang ada di rumah kita ini hampir diperhatikan, kecuali mungkin yang terakhir Al-Qur'an hadirin. Yo ya, ngaku bae wis. Kursi di rumah singgon jagong setiap hari dibersihi. Lantai rumah disapu. Ya kan? Al-Qur'an dibaca apa mboten? Ini yang seharusnya dibaca ini hadirin, yang seharusnya diperhatikan pertama adalah Al-Quran. Setiap kali kita baca Al-Quran, maka keberkahan akan turun di rumah kita. Ya. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran atau
maka malaikat ada di dalamnya. Setan akan menjauh. Tapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yang ada di dalamnya bukan malaikat, tapi setan. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan Al-Quran hadirin, minimal dibaca. Minimal apa? Dibaca. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nabi kita Muhammad pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian, ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang khairukum man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Ini orang yang paling baik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kita melihat orang dahulu hadirin di dalam memperhatikan Al-Quran luar biasa. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Abu Jahalnya kafir, matinya mati kafir. Ikrimahnya dapat hidayah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ini ketika memegang mushaf, ya, ini nangis luar biasa karena Pak merasakan keagungan Al-Quran, diciumi sama beliau, dipeluk sama beliau, sampai kadang-kadang nangisnya ini sampai pingsan. Ini Ikrimah bin Abi Jahal. Kita seakan-akan Al-Quran ini hanya hal-hal yang biasa saja. Kalau mereka itu sangat menghormati Al-Quran. Ada lagi namanya Bishr Al-Hafi, ya, beliau waktu itu belum taubat, masih jadi pemabuk, masih jadi tukang minum khamr, mabuk dia. Nemu Al-Quran, nemu ayat bismillah, tulisan bismillah di secari kertas atau di secari kulit, diambil sama beliau, dibawa pulang, dibersihkan, dikasih minyak wangi, diciumi sama beliau. Subhanallah, Allah muliakan beliau. Ya, malamnya mimpi, ya, ada seruan, ya, dari mimpi tersebut, ya, yang menunjukkan bahwa wahai Bishr Al-Hafi, kau telah memuliakan nama Allah, maka Allah pun memuliakan kamu di dunia dan akhirat. Besok paginya Bishr Al-Hafi tobat, kemudian jadi wali min auliyaillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gara-gara memuliakan Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita ini hadirin ada acara yasinan, yasin dokon nangis ortok digletakna, kadang-kadang dipalangna. Naudzubillahi min. Kadang-kadang Al-Quran ya mungkin punya niat yang baik, cuman kadang-kadang nulis bismillah di undangan walimah. Apa nggak boleh? Sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah ketika panjenengan tulis, dikasihkan ke orang, sudah dibaca, diapain? Dibuang apa disimpan? Tak simpen dingin, ya simpan. Sawisnya diapakan? Dibuang. Ada kalimat apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sekalipun kelihatannya sepele hadirin, cuman diperhatikan. Bukan kita melarang nulis bismillah, enggak, bagus nulis bismillah. Cuman yang dikhawatirkan barangkali dibuang di tempat sampah, mending panjenengan jangan tulis. Ya bukan enggak boleh, boleh. Cuman yang dikhawatirkan dibuang di tempat sampah, akhirnya bukannya dimuliakan tapi justru direndahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Quran ini hadirin kita muliakan. Jangan sampai hanya sebagai simbol saja. Oh, kitab saya Al-Quran. Orang Islam ya kitab sucinya Al-Quran. Atau kadang-kadang Al-Quran kur dadi aran tok. Kur dadi aran. Kenapa? Nyompan jukut aran sing Al-Quran. Bagus, bagus kalau tahu ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya jangan berani. Yang dikhawatirkan diarani Muhammad Kirdun. Takoni, Kirdun apa artinya kon ngerti? Oh ora, Kirdun itu artinya ketek. Masa bocah pan diarani ketek? Ahmad Fir'aun misalkan. Arahnya apa? Wah keren nih Beb, gak ada yang madani. Iya bener lah kasih madani. Kon besing goblok misalkan. Fir'aun go aran. Oh ini gak ada yang, iya betul dalam Al-Quran. Cuman bukan nama yang baik ya. Nama yang baik banyak hadirin. Jangan terus wah saya ambil dari Al-Quran berarti mesti bener, enggak ya. Jahanam nang Al-Quran akeh. Pandarani jahanam. Orang yang ngasih nama dari Al-Quran bener saja kadang-kadang bermasalah hadirin. Apalagi nggak bener. Sing bener be kadang-kadang masalah. Ini anak wong arane
Anas, Torik, karo Ali Imron. Mohon maaf Pak Imron. Oh, ini namanya bukan Ali Imron, namanya Imron Rosyadi, bukan Ali Imron. Akhirnya ini anak 3 ambil namanya dari Al-Quran semua. Datang ke rumahnya Kiai, ndeleng anaknya Kiai kayong ayu nemen kepengin ngelamar. Cuman bertiga saingan. Mari sama Kiai ini bareng. Assalamualaikum Pak Kiai. Oh iya, kenapa? Pak Kiai, kami bertiga ini suka dengan anak panjenengan yang namanya siapa? Siapa wis terserah orangane Tuti ya kena. Aisyah, ya Aisyah wis Aisyah. Terus, iya ini kami bertiga suka semua. Tolong Pak Kiai pilih salah satu. Kira-kira siapa yang pantas jadi calon mantunya Pak Kiai? Kamu namanya siapa? Saya Anas Pak Kiai. Kamu Torik. Kamu? Saya Ali Imron. Oh begitu. Dening arane kayak Al-Qur'an kabeh. Nggih Pak Kiai, arane apik-apik. Ya wis tak tes, tak tes bacaan Al-Qur'an. Berhubung kon arane kayak surat Al-Qur'an, kamu saya tes. Kon Anas, baca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lancar Anas. Kau arane siapa? Torik Pak Kiai. Kon baca surat Torik. Wasama'i wat Torik wa ma adraka ma Torik. Dan seterusnya lancar. Pas Torik baca surat Torik, Ali Imron keringetnya sejagung-jagung. Rampung. Kon arane siapa? Ali Imron Kiai tapi biasa tundang kulhu. Ali Imron kedawan ya. Kemudian hadirin yang ingin saya ingatkan karena ini berkaitan dengan Al-Quran. Banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak peduli saya sudah bisa baca Quran atau belum, nggak peduli hadirin. Padahal ini sangat-sangat penting hadirin. Baca Quran penting. Satu huruf yang kita baca 10 rahmat bahkan lebih. Cuman kadang-kadang tidak mempedulikan. Ada orang yang baca Fatihah dari kecil, Fatihah lancar. Takoni artinya apa Fatihah? Apa ya? Nggak tahu hadirin. Ya. Ini perlu disampaikan, perlu diperhatikan. Jangan sampai ya kita ini hidupnya dari dulu nggak bisa baca Quran terus nggak bisa baca Quran terus. Jangan hadirin. Belajar terus ya. Sekalipun sudah berumur jangan minder. Ya. Insya Allah pasti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ahmad bin Hasan itu pernah nyuruh seorang yang sudah sepuh ya, untuk menghafalkan Al-Quran. Kata orangnya, Habib, yang tua nggak mampu, nggak bisa, coba dihafalkan. Subhanallah, dengan semangatnya bisa menghafal Al-Quran. Padahal umurnya sudah sepuh. Makanya nggak ada istilah umur tua di dalam menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Kalaupun orang tuanya belum bisa baca Al-Quran hadirin, jangan biarkan anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Panjenengan bakal elom nanti kalau anak kita nggak bisa baca Quran hadirin. Nanti panjenengan punya harta banyak, meninggalkan harta banyak untuk anak-anaknya. Panjenengan meninggal dunia di alam kubur, anaknya tidak ada satupun yang membacakan Al-Quran untuk panjenengan. Padahal hal itu sangat dibutuhkan oleh orang tua ketika sudah meninggal dunia. Anak yang berdoa kepada orang tuanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga bisa memperhatikan Al-Quran ini. Amin ya Rabbal alamin. Di dalam hadis disebutkan masalul jawfil ladzi laisa fihil Quran kal baitil kharb. Perumpamaan hati yang tidak ada di dalamnya Al-Quran seperti rumah yang roboh. Rumah yang apa istilahnya? Rumah yang hancur. Ya, rumah yang hancur. Begitu pula Nabi SAW pernah bersabda, Inna asfaral buyuti baitun laisa fihi min kitabillahi syai'. Sesungguhnya rumah yang kosong, tidak ada apa-apanya, kata Rasulullah. Ini rumah yang di dalamnya tidak ada Al-Quran sama sekali.
Faqra'ul Qur'an, Nabi perintahkan, maka dari itu bacalah Al-Qur'an. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pernah berkata, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikatu wa tahjuruhu syayatinu wa yakthuru khairuhu ay yuqra'a fihil Qur'an. Sesungguhnya rumah yang lapang, yang luas bagi keluarganya, malaikat hadir di dalamnya, setan lari, banyak kebaikannya, yaitu rumah yang dibacakannya Al-Qur'an. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an, maka rumahnya akan luas, rezekinya gampang, malaikat di dalam rumah, yang hadir dalam rumah malaikat, setannya lari, kebaikannya banyak. Ini yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Sebaliknya, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, sesungguhnya rumah yang sempit, ya, begitu pula penghuninya sempit, rezekinya susah, penghidupannya susah. Watah juruhu al malaikah, malaikat lari. Watah duruhu syayatin, setan ada di dalamnya. Wa yaqilu khairuhu, sedikit kebaikannya. Apa itu? Alla yuqra'a fihil Qur'an, yaitu rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Maka itu hadirin, mudah-mudahan Al-Qur'an selalu ada dalam hati kita, selalu dibaca di lisan kita, selalu menjadi perhatian kita. Didik anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Kita ingat betul ada satu kisah Imam Ja'far Shadiq kalau nggak salah. Beliau ketika kecilnya dipanggilkan Ustadz sama ayahnya, sama Imam Muhammad Al-Baqir. Dipanggilkan Ustadz supaya si kecil Ja'far Shadiq ini belajar Al-Quran. Dipanggilkan Ustadz. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, si anak sudah lancar baca Quran, sudah bukan lancar saja, hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Bapaknya senang, bungah luar biasa. Ustadznya dipanggil, Ustadz, saya mau kasih hadiah buat panjenengan. Panjenengan tahu hadiahnya berapa? Ini Ustadz yang sudah ngajari Al-Quran mulai dari alif, batak dan lain sebagainya, dikasih hadiah 120 ekor onta. Berapa? 120 ekor onta. Panjenengan bisa bayangkan, kemarin di sini 30 ekor kambing yang kecil sama 5 ekor sapi. Ini jalan berkutut terus kayak kebun binatang. Kecil. Ini bayangkan 120 ekor onta. Ini onta lebih tinggi daripada sapi. Sapi ini regane 20 juta, ya berarti onta 30 juta. 30 juta diping 120 pira? Pira Pak Marno? Telung M 600 juta, 3 M setengah. Belajar ngaji dikasih upah 3 M setengah. Kalau seandainya di Tegal, ngajar ngaji telung M setengah, lah kasih daftar PNS. Ya kan? Nggak ada yang antri cari kerjaan, bagiannya ngajar ngaji. Oh ya, Amarno pak mobilnya lesing enggak? Ya, bagiannya nang Zainal Fajri apa? Telung M setengah. Bayangkan. Ketika ditanyakan, wahai Habib, saya hanya ngajari anakmu Al-Quran. Ini sesuatu yang kecil. Hadza qalil ya Habib. Ini sesuatu yang sedikit ya Habib. Lah, ya. Yang saya berikan ini 120 ekor onta ini, justru ini hadza qalil lil Quran. Ini 120 ekor onta 3 M setengah ini kalau duit kita sekarang belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Lihat, orang tua dahulu hadirin memuliakan Al-Quran, bahkan yang ngajari Al-Quran dimuliakan, ditaruh di atas kepalanya. Zaman saya TPQ, ya, bayarannya sebulan tidak, bocah. Bayar sekolah sore itu sekolah TPQ madrasah berapa sebulan? 10.000. Yo, pantas sudah gering-gering. Yo ya gering kok ya. 10.000. Ya, ngutuk udut be. Kurang. Nah ini orang dahulu seperti itu hadirin, memuliakan Al-Quran. Yang dilihat apa? Al-Qurannya, bukan lihat apa-apanya.
120 ekor dianggap kecil. Padahal ustadznya ngomong, ya Habib, ini sedikit, ini kecil yang saya lakukan, hanya memberikan pelajaran Al-Quran. Dibalik omongannya, justru saya ngasih 120 ekor onta, hadza qalil lil Quran. Ini yang sedikit kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang-orang dulu seperti itu hadirin, makanya anaknya jadi ulama. Makanya anaknya jadi mulia. Ya, kadang-kadang kita yang didewa-dewakan, yang ada di pikiran kita ini pendidikan umum. Wah, ini anak kenyong S3 ya berarti pentol rezeki ini. Padahal rezeki semua yang sudah ngatur Allah Subhanahu wa taala. Sing ora lulus SD sugih ya akeh. Banyak enggak? Banyak. Kayak sing jarane Mardiah menangi Pak Marno. Ora menangis. Cuman krungu tok duit sing Mardiah. Emang sugih ya? Sugih memang. Jarene ora bisa baca, ora bisa nulis. Iya boleh. Ini aja kaya hadirin. Ya, saya juga lihat kadang-kadang memang yang namanya rezeki sudah dibagi. Ada teman saya dari luar kota ini, nilai ini orang pantas wong sugih. Cuman mobilnya Rubicon, Velfire, Fortuner, bocah kayak wong kayak gini bisa rezeki apik nemen. Kalau dilihat gak mantas sih orang kaya ini. Ya. Yang seperti ini ada. Artinya apa? Rezeki itu bukan melulu karena apa? Karena pendidikan hadirin sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibagi, sudah ini keyakinan kita sudah. Usaha, tapi tetap kita harus yakin bahwa semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an ini hadirin semua yang mengatur kehidupan kita. Mulai dari rumah tangga sampai urusan negara, ini semuanya diatur oleh Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka insya Allah akan selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Man ja'alal Quran amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, kita nuruti Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW akan menuntun kita ke dalam surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya gak diurusin, maka akan dituntun menuju neraka. Na'udzubillahi min. Semuanya diatur hadir. Kalau kita kembali ke aturan Al-Quran yang sudah dijelaskan sama ulama-ulama kita, insya Allah hidup kita beres. Panjenengan punya TV merek Sony misalkan, maaf itu endorse enggak ya. Punya apa? TV merek Sony, TV panjenengan rusak ya, maka misalkan ada sesuatu suku cadang yang harus diganti, maka panjenengan akan pas kalau TV itu didandani dengan apa, di kantornya Sony atau di pabriknya yang mengeluarkan TV tersebut. Ya, karena yang mengetahui kerusakannya, yang mengetahui suku cadangnya, yang mengetahui karakter TV-nya ini adalah siapa? Sony. Ya. Panjenengan diciptakan sama siapa? Allah. Ya, yang memahami karakter panjenengan. Ketika kita ini rusak hadirin, kembali kepada Allah. Lewat mana? Lewat Al-Quran. Sesuai dengan aturan hadirin. Kita punya motor. Kata pabriknya motor ini harus ganti oli 2 bulan sekali, dengan merek oli tertentu, dengan kekentalan tertentu, dengan apa kayak gue lah. Harus seperti itu hadirin. Nah, terus panjenengan, wah saya punya aturan sendiri, saya nggak mengikuti aturan pabrik Honda, wala Yamaha, wala Suzuki. Saya mau tak isi motor saya, tak ganti olinya dengan kecap misalkan. Nyambung enggak? Kira-kira motornya bodol apa tambah bener? Bodol hadirin, karena diganti dengan apa? Dengan aturan kita ini. Padahal pabrik sudah ngatur yang demikian. Manusia hidup ini hadirin sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang mengatur kita. Kalau kita sesuai dengan aturan Allah, selamat kita. Al-Quran mengatur bahwa yang namanya orang menikah laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ini aturan dari Al-Quran. Al-Quran mengatur ini dan itu. Insya Allah kalau kita ngikuti, selamat.
dunia sampai akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita kepada kita semua dengan Al-Quran. Kita bisa memperhatikan mulai dari belajar, membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lain. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. هادي سيدنا محمد والصلاة والفضيلة والشرف والعالم والرفيع وبعث مقاما محمدا الذي وأدى إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا من عندك بالشر والفضل ولسنا الوجود فقيدنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat dimanapun antum berada, beberapa buah pengumuman. Yang pertama, pengajian rutin di Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub malam Sabtu lusa. Insyaallah mulai ba'da isya awal 7:30 kita sudah baca rotib. Kemudian insyaallah selesai tidak lebih dari jam 9. Kemudian yang kedua, bagi yang mau ngambil proposal maulid atau mengembalikan proposal, ditunggu oleh panitia setelah sholat nanti di Majelis Nurul Qulub. Yang ketiga, ya, mungkin ini sudah H-24 peringatan maulid di tempat kita tanggal 1 November 2020. Tinggal beberapa hari lagi, mungkin 24 hari lagi. Bagi yang ingin mengikuti lelang, ya, baik lelang maupun akikah, masih kami tunggu.
ya, ataupun mungkin yang akan mengikuti lelang tapi nggak bisa 1 ekor, yang mau setengah ekor ataupun 1/4 ekor, maka kami tunggu setelah sholat isya nanti. Yang terakhir, sedekah dan infak rutin setelah sholat isya akan terus digalakkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan peringatan Maulid yang akan kita selenggarakan tidak ada satu halangan apapun, berjalan dengan lancar. Intinya apapun yang terjadi, kita tetap mematuhi protokol kesehatan sampai nanti acara Maulid pun demikian. Akan kita patuhi semua protokol kesehatan. Mudah-mudahan nggak ada halangan, ataupun kalau seandainya ada halangan, ya nanti akan ada beberapa opsi untuk menyelenggarakan acara Maulid ini. Tapi insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya ya acara Maulid akan tetap berjalan. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.